Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita datang dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yogi Hapsoro dari GKJ Jenar Purworejo dengan tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Saudara yang terkasih, memasuki minggu ketiga Prapaskah di tengah masa pandemi membuat kita terbatas dalam banyak hal. Namun dalam keterbatasan ini kita tetap mencintai rumah Tuhan dengan beribadah kepadanya dan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan serta menyerahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuliakan namanya seraya kita menaikkan pujian dari NKB 3 bait pertama sampai ketiga. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celah. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya. Amin, amin.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara terkasih, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku adalah tema ibadah kita hari ini, yang akan kita hayati melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Penyediaan hewan-hewan, korban, dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Yesus marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Ibadah palsu yang melupakan panggilan Allah pada saat itu. Tempat ibadah yang harusnya menyatakan kasih Allah kepada semua orang justru diungkapkan sebaliknya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan peribadatan yang kita selenggarakan, menghayati cinta kita kepada rumah Tuhan. Kita datang padanya dan pujian-pujian yang indah bagi kemuliaan namanya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dan dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, bahwa hidup kami abai terhadap semua yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak peduli dengan ketidakadilan. Kami tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami sering menyakiti mereka. Begitu banyak kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak sejuk bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, dengarlah permohonanku. Ku nantikan di Kau pada salib-Mu, demi keselamatan darah-Mu Kau beri. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak sejuk bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi saudara semua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan sebagai wujud anugerah-Nya yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18a. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya,
ia tidak akan dihukum. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sudahlah langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari bersama kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pembacaan sabdanya. Mari berdoa. Ya Allah, kami hendak mendengarkan sabdamu dalam ibadah kami hari ini. Berkati dan tuntunlah kami di dalam kami merenungkan dan mendengarkannya, walaupun kami lakukan dengan virtual. Biarlah kami Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu, agar walaupun kami mendengar dari jarak yang tidak dekat, kami dipersatukan dalam kuasa Roh Tuhan. Hamba-Mu yang akan mewartakan kabar sukacita ini juga biarlah kasih dan urapan tangan-Mu yang menguatkan, menuntun, agar apa yang diucapkan nanti seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Keluaran 20 ayat 1-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau kedelainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Untuk menanggapi bacaan pertama tadi, mari kita baca dari Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh karena kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dari orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang yang Yahudi, sesuatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan diambilkan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Injil Yohanes pasal 2
ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara terkasih, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kalau berbicara tentang cinta, ada beberapa banyak ekspresi untuk menyatakan cinta kita kepada orang lain dalam sebuah relasi. Ada orang yang sering memberikan bunga, ada orang yang memberikan kalung, ada orang yang memberikan mobil. Tetapi ekspresi cinta juga bisa bentuknya adalah kemarahan. Dan banyak ekspresi yang lain. Salah satunya adalah kemarahan. Semua ekspresi itu kan pasti berbeda-beda. Pasti mempunyai cara yang berbeda. Tetapi bagi saya ada satu kesamaan. Semuanya itu adalah wujud dari cara mencintai. Yang walaupun beraneka ragam, tapi ujungnya adalah ekspresi dalam mencintai. Dan di dalam bacaan kita hari ini, bacaan Injil menegaskan tentang ekspresi cinta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus terhadap bait Allah. Hal ini menarik, saudara-saudara, karena bentuk dari ekspresi cintanya adalah kemarahan. Sehingga saat para murid melihat kemarahan Yesus, mereka teringat akan salah satu ayat dalam Perjanjian Lama yang menjadi tema kita hari ini. Cintamu untuk rumahmu menghanguskan aku. Lalu muncul pertanyaan, saudara-saudara. Kenapa mereka, Yesus dan para murid, begitu mencintai bait Allah? Kenapa mereka sangat ingin melihat bait Allah itu terlihat baik? Saudara-saudara terkasih, di dalam Perjanjian Lama dikemukakan bahwa bait Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah. Bait Allah itu adalah tempat yang maha kudus, menjadi tempat pertemuan antara Allah dengan manusia. Umat Israel menghayati bait Allah itu dengan sungguh-sungguh. Mereka menghadap Tuhan di dalam bait-Nya.
yang kita kenal sebagai Bait Allah. Dan itu menjadi pusat ritual kepercayaan semua orang Israel. Baik mereka yang ada di tanah Israel ataupun mereka yang diaspora atau sedang tidak ada di Israel. Panggilannya itu jelas dalam Perjanjian Lama bahwa orang-orang ini diminta untuk datang ke Bait Allah sebagai wujud syukur, wujud kasih Tuhan kepada manusia. Pun juga sebaliknya, mereka menaikkan syukur karena mereka dilepaskan, dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Saudara-saudara terkasih, di Perjanjian Lama juga dijelaskan anak-anak yang sudah dewasa laki-laki dituntut untuk mengikuti beberapa perayaan keagamaan yang pusatnya sekali lagi ada di Bait Allah. Setidaknya mereka harus mengikuti 3 hari raya yang di dalam bacaan kita saat ini salah satunya adalah Paskah. Dan di masa Paskah ini Bait Allah penuh sesak oleh orang-orang yang ingin beribadah kepada Tuhan. Baik yang di dalam negara Israel ataupun di luar Israel. Mereka berduyun-duyun menunaikan kewajiban mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka membawa uang, membawa hewan-hewan korban itu bersama mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan ke dalam Bait Allah. Tetapi persoalannya muncul, saudara-saudara. Mereka akan kesulitan membawa hewan-hewan itu. Konteks geografisnya di Timur Tengah kan seperti itu. Mereka akan kesulitan membawa uang dalam jumlah yang banyak. Itulah mengapa saat itu disediakan penjual-penjual di pelataran untuk berjualan mencukupi kebutuhan orang-orang Israel yang ingin beribadah ke dalam Bait Allah. Maksudnya baik sekali. Saat para imam-imam agung, pemerintahan Romawi menyediakan pedagang-pedagang untuk menyediakan money changers, menukar uang bagi mereka yang datang dari luar Israel. Mereka menyediakan hewan korban untuk menjadi persembahan. Maksudnya baik, agar ibadahnya itu fokus pada Allah, bukan pada hewan korban ataupun uang yang dipersembahkan. Lama-kelamaan, tetapi ini juga yang akan menjadi persoalan. Karena di dalam bacaan kita, Yesus justru membalikkan meja-meja penukar uang dan menghamburkannya. Yesus memberikan teguran keras. Kenapa? Karena ternyata praktek-praktek bisnis ini menjadikan orang-orang lupa esensi beribadah di Bait Allah. Diperparah lagi, penguasa Romawi saat itu mengambil keuntungan dari kegiatan yang terjadi di Bait Allah sekaligus dikontrol ibadahnya. Kegiatan-kegiatan ibadah saat itu dikontrol oleh pemerintah Romawi. Uang harus melewati fase-fase tertentu agar diakui oleh pemerintahan Romawi sekaligus dikuduskan dalam tanda petik oleh imam-imam agung. Sehingga orang-orang harus melewati uji kelayakan saat menukar uang, saat mereka membawa hewan kurban. Sehingga ini justru menjadikan fokus orang-orang untuk beribadah itu menjadi lupa. Fokusnya jadi bagaimana memberikan persembahan itu sesuai dengan aturan pemerintahan Romawi ataupun sesuai dengan aturan-aturan imam-imam agama Israel pada waktu itu. Ternyata ibu bapak dan saudara yang terkasih, Bait Allah yang semestinya menjadi tempat di mana kebenaran dan kehendak Allah dilaksanakan justru menjadi tempat jual beli yang menyusahkan orang yang ingin beribadah, tapi
memberikan keuntungan kepada orang-orang tertentu. Ada semacam konspirasi kalau bahasanya sekarang antara pemilik modal dengan penguasa. Jadi pemilik modal dengan penguasa bersatu padu memberatkan orang-orang, memberatkan rakyat kecil yang saat itu hendak beribadah. Mengatasnamakan apa? Agama. Menjadi tempat persekongkolan yang jahat, membuat label-label agamawi untuk mendapatkan keuntungan. Dan orang-orang yang ingin datang ke Bait Allah untuk mendengarkan kebenaran firman Allah justru dihambat oleh ritual keagamaan yang mahal harganya. Bait Allah berubah menjadi tempat yang kalau bahasa kita saat ini semacam wisata rohani. Karena itulah ketika Yesus datang ke Bait Allah, ia menegaskan bahwa sesungguhnya Bait Allah itu fana. Bangunan semegah apapun pasti akan hancur. Dan dengan lantang Yesus mengatakan, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yesus melakukan tindakan simbolik untuk menegaskan tentang apa yang sesungguhnya Dia inginkan, Dia sampaikan. Yesus menunjukkan bahwa orang yang menerima begitu saja terjungkir karena kehidupan Bait Allah berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan. Orang sibuk dengan korban yang baik, yang putih, yang terlihat lebih suci, atau uang mana yang cocok untuk dipersembahkan dan seterusnya. Dari tindakan dan perkataan Yesus ini menegaskan supaya orang mencari Bait Allah untuk menikmati hadiratnya. Menikmati kelegaan batin yang disediakan ketika berjumpa dengan Allah. Yang bisa memberikan kehidupan. Dan sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan kita tentu paham yang dimaksudkannya itu adalah tubuhnya sendiri. Ia akan mati pada hari ketiga dan bangkit sebagai wujud nyata cintanya kepada Bait Allah. Lalu timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah Yesus itu alergi dengan ritual peribadatan? Tentu saja tidak. Tetapi yang dikehendaki oleh Yesus adalah bagaimana peribadatan yang kita jalani ini dipenuhi dengan semangat cinta kasih, semangat keadilan, dan kebenaran. Dalam peribadatan yang penuh cinta, saudara-saudara, tentu saja kita akan merasakan kehadirat Allah. Kita akan merasakan kelegaan. Sekaligus kita bisa menerapkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Baik di dalam persekutuan kita, pekerjaan maupun dalam kehidupan dengan sesama. Nah, jikalau konteksnya adalah GKI Bapos Taman Yasmin, apakah peribadatan kita yang sudah kita perjuangkan hampir 10 tahun lebih untuk mendapatkan hak kita beribadah, yang sampai saat ini belum terrealisasi, akan membuat kita berhenti mencintai rumah Tuhan? Apakah akan membuat kita berhenti untuk bersikap adil dan melakukan kebenaran? Di saat perjuangan kita semakin hari semakin berat, justru ini menjadi tantangan bagi kita agar kita tetap memusatkan ibadah kita pada hadirat Allah. Agar kita tak lelah untuk terus berjuang. Agar kita tak lelah untuk bersikap adil dan menyatakan kebenaran untuk hak beribadah kita di
Bapos GKI Taman Yasmin. Dan demikianlah yang bagi pemahaman saya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam peribadatan. Ritus peribadatan apapun bentuknya semestinya mengundang setiap orang untuk mengalami cinta Yesus. Untuk bisa bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari dan menyatakan kebenaran. Karena disitulah kita akan menghadirkan cinta. Menghadirkan welas asih dan belas kasih kita bagi sesama. Tentu ini tidak mudah bagi kita ya. Perjuangan yang begitu melelahkan di dalam ibadah-ibadah underground, dalam ibadah-ibadah seberang istana, dan beberapa tahun lalu di bulan Maret saya juga melayani di depan istana bersama dengan teman-teman Bapos GKI Taman Yasmin. Dan sampai detik ini kita masih terus berjuang. Tapi dari bacaan-bacaan kita, saya ingin menyampaikan bahwa perjuangan itu harus tetap dilakukan. Karena itulah wujud cinta kita kepada hadirat Tuhan. Bukan persoalan bangunannya. Bukan persoalan organisasinya. Tetapi bagaimana kita mewujudkan cinta kita pada bait Allah, pada hadirat Allah. Sekaligus kita bisa menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah situasi yang tidak ideal. Semoga Tuhan memampukan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, bersama-sama kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita melalui pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin yang terkasih, mari bersama-sama kita menundukkan kepala. Kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Mari bersama berdoa. Ya Allah, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu. Dengan penuh syukur, saat ini kami dimampukan oleh-Mu untuk beribadah bersama-sama secara virtual, bersama jemaat dan simpatisan Bapos GKI Taman Yasmin Bogor. Kami bersyukur hanya karena anugerah dan kuasa-Mu, kami dimampukan untuk tetap setia berjalan bersama-Mu. Di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan telah menuntun dan memberkati kami di tengah-tengah kehidupan kami dan pekerjaan kami. Di tengah-tengah kesusahan dan perjuangan kami sebagai jemaat Tuhan di Bapos GKI Taman Yasmin, Engkau yang selalu hadir dan ada bersama dengan kami, menemani perjuangan, menemani apa yang kami rindukan saat ini, untuk dipulihkan hak-hak kami di dalam menempati gedung gereja yang telah sekian tahun kami perjuangkan. Hanya berkat dan kasih karunia-Mu, kami tetap berjalan di dalam kebenaran untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak atas kami. Ya Bapa, pada kesempatan saat ini kami mengingat keberadaan jemaat Tuhan di
di Bapos GKI Taman Yasmin dan juga GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk kami. Engkau memberkati setiap majelis jemaat, memberkati setiap jemaat, sekaligus memberkati setiap orang yang mendukung kami, baik di dalam perkembangan gereja Tuhan di GKI Pengadilan maupun di GKI Bapos Taman Yasmin. Biarlah kasih dan tuntunan Tuhan juga melingkupi kami semua di dalam jemaat Tuhan di Bapos Taman Yasmin. Para jemaat dengan pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, para simpatisan juga Tuhan sertai, beserta pergumulan dalam keluarga kami masing-masing, dalam pergumulan kesehatan dan pekerjaan kami, serta keluarga kami. Pun juga bagi mereka para lansia, Tuhan berikan pengharapan dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka yang sakit, memulihkan bagi mereka yang sedang berbeban berat, memberikan pertolongan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka. Juga Tuhan memberkati segenap pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus Bapos GKI Taman Yasmin, beserta harapan-harapan mereka di tahun 2021 ini. Perjuangan menuntut kebenaran dan keadilan di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan menyertai para pemimpin kami. Engkau bukakan pintu hati mereka untuk melihat apa yang telah diperjuangkan oleh jemaat Tuhan di Bapos GKI Taman Yasmin. Dan biarlah kami menyerahkan hidup kami seutuhnya saat ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah Minggu Prapaskah ketiga hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari Amsal 3 ayat 9-10 yang tertulis demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1-3-4. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua
Sajikan Tuhan kasih perjanjiannya, sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Penyayang, sungguh besar perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami hukum-hukum yang benar dan adil, supaya kami selamat dan hidup. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami dan membawa kami kepada kebenaran-Mu. Hari ini kami hendak bersyukur kepada-Mu Tuhan, membawa persembahan dengan sukacita ke dalam bait-Mu yang kudus. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah hari ini dengan tetap berpegang pada hukum-hukum Tuhan yang benar dan adil, serta memohon pimpinannya, karena hukum dan peraturan Tuhan itu teguh dan memberikan kepada kita hikmat. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 419, Yesus pimpinlah. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengakhiri ibadah virtual kita ini dengan yakin dan percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Di setiap jalan hidup kita, di setiap jalan pengharapan dan perjuangan kita, bersama-sama dengan gereja Tuhan dimanapun berada. Mari bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Hosiana.